Wa inna khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika Bismillahirrahmanirrahim. Sohifah Iqdawat Salasin halaman 31. Qira'atus surati ba'dal Fatihati nomor 5. Ya. Ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana bi umuri fid dharain amin. Al-khamisu qira'atus surati yang utawi kang kaping 5. Qira'atus surati iku maca surat ba'dal Fatihati ing dalem sakwise Fatihah di ghairi makmumin kedue liyane makmum yasma'u qira'ata imamihi yasma'u kang krungu sapa makmum qira'ata imamihim ing wacane imami makmum. Sunnah hayat yang kelima adalah membaca surat ya setelah membaca Fatihah di ghairi makmumin kedua liyane makmum yasma'u qira'ata imamihi sing maca sing apa jenenge sing ngrungokne wacane imam surat imam. Asadisu al-jahru ngerasake banterake fi maudhihi ing dalam panggonan wacanan kang den jahr iku kerasno jahr ya wal israru lan nyamarake maca samar fi maudhihi ing dalam panggonan kang israr. Rakaat ketiga bacaannya tidak diapakan, tidak dikeraskan. Rakaat pertama dikeraskan. Itu pun kalau di dalam sholat yang memang bacanya harus dikeraskan. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Terus sholat maghrib menengah kaya mau sholat duhur, sholat asar beda. Kalau sholat duhur, sholat asar memangnya
siri, diisrorkan, disirikan. Nanti kalau maghrib, isya, subuh dibaca jahar, dibaca keras, kecuali setelah rakaat keberapa? Ketiga di sholat maghrib dan ketika keempat di rakaat ketiga keempat pada waktu sholat isya. Kalau subuh karo-karone dibaca jahar, dibaca keras. Asabi'u takbiratu raf'in, takbiratu raf'i wal hafdi. Pira-pira takbir nalika tangi lan nalika medun. Ini Allahu Akbar ketika rukuk, bangun dari rukuk. Itu di ono takbire Allahu Akbar. Takbir. Asaminu yang ke-8 at-tasbihu, maca tasbih fir ruku'i ing dalem ruku', wasujud lan ing dalem sujud. Subhana rabbiyal subhana rabbiyal ini sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. At-tasi'u at-ta'minu maca amin. Amin ana sing amin, ana sing amin. Namun keumumannya dibaca yang alifnya yang dibaca panjang. Al-asyiru qaulu sami Allahu liman hamida, ngucap sami Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamdu fil i'tidali ing dalam i'tidal. Mari bangun kali subhana sami Allahu liman hamida untuk menengahin. Ihda asyara awi kang kaping apa? Sulas al-iftirasu longgo gawe lemek sikil. Wingi longgo macam-macam longgo nek pira lali. Enek telu apa wae? Longgo iftirasi awar fi jami'il jalasat ing dalem sakabehane longgo. Asani asyara utawi kang kaping 12 atau waruku ya lungguh gawe lemek bokong ing dalam al jasadil akhirati ing dalam lungguh kang akhir. Nek lungguh akhir jenenge lungguh apa? Tawarruk. Nomor 13 salisa asyara wa buliyadaini nyele tangan loro. Alal fahidaini ing atase sak dhuwure kuku loro. Kita syahudi ing dalam tasah nalika tasahud di dalam tangan ini. Nah, di dalam tangan ini. Di dalam tasah nalika tasahud. Wabastul yusra beber sing sebelah ini. Beber ini. Menggangaken yusra kang sebelah kiwa wa qabdul yumna lan gegem. Sing iki apa? Tangan segi wae apa? Bisa apa? Bisa apa ini? Kalau sing siji gegem illal musabbihata kejaba driji penuduh ini dia yang benar begini bukan begini. Berbentuk 35 ini kayak angka Arab 35 begini ya. Duduk ini begini iki jari tengah-tengah ini gicoli apa ketemu ning ini jari apa jari apa ini ibu jari. Nah ini coba
Pilih bicoling ini. Wis, bisa? Paham? Misalnya Ar-Rabi'a Asyara At-Taslimatu Saniyah ulun salam kangkang ping pindho. Ini termasuk ayat. Nek usul-usul pertama hukumnya apa? Menjadi sah, menjadi rukun. Yang ping pindho ini menjadi sunnah apa? Apa jenenge kuwi? Ayat. Fima tuqaliful mar'atu ing dalem apa nulayani wong wadon ar-rajula ing wong lanang fi sholati ing dalem salat. Tuqaliful mar'atu rajula tuqalifu nulayani sapa wong wadon ar-rajula ing wong lanang fi arbati mawadi'a ing dalem papat pira-pira panggonan. Yang harus dibedakan antara sholatnya laki-laki dan sholatnya perempuan itu ada 4. Makanya dalam kitab ini yang pertama apa? Yubaitur rajulu an mirfaqaihi. Yuba itu ngedohake sapa wong lanang an mirfaqaihi saking sikut lorone wong wadon wong lanang. Wa yarfa'u badnahu kan ngangkat wetenge wong lanang an fakidai saking loro pupu lorone wong lanang fi sujud ing dalam sujud war ruku ilan ruku yajharu hali mambanterake sapa wong lanang fi maudhil jahr ing dalam panggonan kang den banteraken wong wedok. Ini Allahu Akbar. Terus ketika apa namanya sujud, wong lanang bukan ini. Ya, bukan ini. Bukan ini. Buat ini ya kan? Kan ini. Nah, ini wong kepala. Itu. Nek wong wadon enggak, wong wadon ini. Ya. Ini yang membedakan sujudnya laki-laki sama perempuan dalam sholat. Terus lagi kalau laki-laki disuruh mengeraskan di tempat yang keras, yang memang keraskan. Kalau perempuan tidak, karena suaranya perempuan itu ya sautul mar'ati auratun. Ya, so, dalam sholat suaranya wanita ini aurat, tidak boleh dikeraskan. Perbedaannya ada 4 di sini, disebutkan di sini. Wa idana bahu lan tekarane ngenani ing rajul sayun apa suwi-wiji fi sholati ing dalam salat sabbaha mongko sing ngelingno iki apa? Wong lanang dilingno karo apa? Maca apa? Subhanallah. Nek kapan lali, nah ngilingno iki kanggo maca apa? Subhanallah. Nyewek kok menepukkan tangan. Paham? Itu bedane ini lanang apa subhanallah, tapi nang wedok menentukan. Amal mar'atu utawi anapun utawi wong wadon fatahumu mongko iku ngumpulake bab doha ing sekabehane tangane lorone wong wadon ila ba'din marang ya marang setengahe waktu sirru lan ngelonake sapa wong wadon fi sholati ing dalam salate wong wadon wong lanang kekerasne di saat waktu keras, tapi kalau wong wadon di pelane di saat waktu keras kuliah yang dalam sekabehane bacaan salat ingkanat bi hadrati ajnabiyin ingkanat lamun ana bi hadrati ajnabiyin lamun ana
ana wong liya tapi nek gane wong liya misale khusus musala putri, nah baru dikeraskan. Paham? Adabnya begitu. Ini kapan ana wong wadon dadi imam sekiranya ngene kono ana wong lanang, dan ndak boleh wong wadon imam wong lanang ndak oleh. Sekiranya ana wong wadon musala wedok imam ini ngene kono ana wong lanang, ketika bacaan keras diapakan? Baca apa? Dibaca pelan. Tapi ini gane wis iki memang enggak ada steril dari orang laki-laki ketika bacaan keras baru boleh dibaca keras. Paham? Wa idana bahasa'un fi sholatiha sofaqat wa idana bahala nalikane ngenani ing mar'ah ngilingna wong mengingatkan saipun ing suwi-suwi fi sholatiha ing dalam sholat mar'ah ya sofaqat mangko keplok tangan sapa mar'ah. Paham? Mubtilatu sholati wa makruhatuha wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana bi umuri fid dharain amin. Yang ke-14, nabi yang ke-14 adalah Harun bin Umran. Itu Umran. Harun bin Umran bin Qohat bin Lu'ay bin Ya'qub. Nabi Harun bin Umran bin Qohat bin Lu'ay bin Ya'qub. Nabi Harun keturunannya siapa? Nabi siapa? Nabi Ya'qub. Yang kelima, Musa kalimullah, yaitu Nabi Musa kalimullah. Dijuluki Nabi Musa itu disebut dengan kalimullah. Ya. Nabi Musa itu aslinya ya aku Harun asyakid dulure Nabi Harun, dulur kandungnya Nabi Harun. Beliaunya ini dilahirkan ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk kepada kaumnya Raja Fir'aun. Nabi Musa kalimullah, disebut kalimullah ya karena beliaunya ini ya lidahnya ini pernah apa? Memakan apa? Makan api. Ketika pada saat itu ya menurut dari apa tukang sihir dan tukang nujumnya siapa? Raja Fir'aun mengatakan kepada Fir'aun sendiri, wahai sang raja, ya kelak nanti di sini di di istana ini akan ada seorang laki-laki yang sekarang ini masih seumur bayi. Kelak dia akan dewasa dan menggesermu menjadi seorang raja. Akhirnya Raja Fir'aun ini karena dulu begitu ya, duwe raja mesti duweni apa? Ilmu nujum, duwe sifat wong sing ahli nebak, duwe dukun basa saiki niku. Nah, sapa kuwi? Aja-aja bayi sing di Mong Asia. Itu kan jenenge ta ya, bojone kan jenenge Asia. Ya. Aja sing di Mong Asia kuwi. Dulu masih kecil belum menjadi gelar seorang nabi. Nah, rombongan ini tes nih kapan memang bayi pun ngerti ya mesti milih barang sing elek, mesti gak milih barang sing elek, mesti milih barang sing apik. Ada nih susu kalau elek ya mesti milih apa? Milih susu. Akhirnya disiapi, nah ketika digendong bersama siapa ini, ketika selalu gendong sama siapa? Nabi Musa. Ini jenggotnya Nabi Musa mesti jawab nih, pewarik jenggotnya, hampir marah-marah. Ketahui lagi katanya
apa namanya tukang sihirnya itu kelak anak itu besok jadi apa? Jadi musuh itu. Sudah untuk peramalan kami yaitu wakilmu bisa akan menggesermu. Kalau kamu tidak singkirkan, tidak dibuang, akan menjadi musuh. Sebenarnya oke kita saya ini diambilkan roti sama apa? Sama suruh makan. Akhirnya mereka namanya anak kecil senang taruh api, diambil apinya dimasukkan mana? Lupa, akhirnya pelat. So ngomong tapi dengan izin Allah, beliaunya Nabi Musa ini tetap bisa apa? Bicara. Maka yang disebutkan dengan kalimullah. Nyampe ucapan itu sih. Nah, setelah itu kemudian besar dan menjadi seorang nabi. Memang Fir'aun durhakanya luar biasa. Istrinya muslimah, istrinya orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun itu ya, namanya Siti Asia. Gue tukang sisir, anaknya ini punya tukang sisir jenenge siapa? Tukang sisir anaknya Fir'aun namanya Masito. Siapa? Siti Masito. Siti Masito tuh punya 3 anak sama suaminya, bekerja di mana? Di istananya Raja Fir'aun. Masito ini orang yang taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dulu belum ada agama Islam. Karena agama Islam ini dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad. Ibadahnya menyebut asma Allah, ya, tapi adanya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan aja sama apa namanya? Sama pegawai kerajaan ini. Siapa sih ini perempuan ini? Tekun sekali. Tiap mau menyisir anaknya Fir'aun ini selalu mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Diperhatikan aja. Lama kelamaan hanya ketahuan ya, sama ajudannya Fir'aun ini. Tandanya ini Fir'aun. Raja, saya menemukan tidak apa-apa nggak salah mengambil pegawai seorang perempuan memasuki istanamu dan di situ dia tidak menyembahmu. Ya. Kenapa? Saya perhatikan setiap hari dia tidak memujimu, tapi memuji selain Tuhan, selain kamu. Perhatikan, dirinya kalau saya mau dia apa? Perhatikan, dia di mata-matai ya, mata-matai. Dengan izin Allah sebelum si Masito ini sebelum apa namanya menciciri apa? Menyisiri anak ini sisir ceblok kotak apa yang dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget di bawahnya dipegang dihadapkan ke Fir'aun. Saya perhatikan perempuan ini sudah menyisiri anakmu dan selalu mendoakan minta kepada Tuhan selain dirimu, selain engkau. Ketika sisirnya ini jatuh kau dengan sendiri ya, dia minta istirja bukan kepada kamu tapi kepada Tuhan selain kamu, yaitu Allah Tuhannya. Akhirnya masih takutnya apa benar? Dia takut itu dia Allah Tuhanku, Allah Tuhanku, ya, Allah Tuhanku. Akhirnya apa? Sudah kamu pilih sekarang. Cambuk. Setiap ditanyai dan menjawab Allah Tuhan, Allah Tuhanku, Allah. Sambut lagi jeger. Hanya suruh milih. Kalau kamu pilih mana selain Tuhan aku apa tuh ada Tuhan lain, Allah Tuhan. Akhirnya apa? Dipanggillah suami. Panggilan suaminya, disiapkan tunggu, kayak wajan gede. Di situ sudah ada berisi air yang mendidih. Bapaknya ini tunggu besar, ditanya ini, ya, kamu pilih mana? Aku sebagai Tuhanmu atau Allah sebagai Tuhanmu? Si
masih familiar kan? Allah. Akhirnya suaminya direbus, dicemplungkan sahih. Tanyai lagi ganti anaknya. Akhirnya suami sama ketiga anaknya sampai sama dirinya juga direbus sama Fir'aun. Kira-kira sampean mana enggak? Kalau pangeran sumit meter lah bingung kira-kira apa? Kalau satu tak nyembah berhala ya, tapi tidak. Orang dulu memperjuangkan Islam sampai rela untuk dia bahkan Siti Masito beserta suami dan anaknya rela untuk dia bahkan direbus sama siapa? Tapi akhirnya ketika Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj, ya, ada bau yang wangi, semerbak wangi. Rasulullah bertanya pada Jibril, ya Jibril, bau apa yang ayurihin ada? Ini bau apa? Kala Jibril mengatakan, itulah baunya keluarganya siapa? Masih Siti Masito sudah berada di surga. Begitu juga tukang adzan, wong wireng rambutnya berindil, jenenge siapa? Bilal. Bilal pada saat itu budaknya Umayyah. Budaknya Umayyah. Bilal wong ireng, gak perlu didol pas kayak gak payu. Tapi kenapa? Begitu juga Masito kan ya? Oh Masito kayak tadi Masito dibiarin aja kan gak pengaruh. Masito bukan nabi, ya kan? Bukan orang terhormat. Dia hanya seorang budak. Begitu juga Bilal. Bilal itu ngireng dolen gak payu. Ya. Dia ini hanya tukang adzan. Kenapa sampai disiksa? Ya, budak. Kenapa sampai disiksa? Sampai kulitnya yang melempes, digelendeng apa? Digelendeng karo unta, digelendeng karo apa? Itu di padang pasir. Tidak hanya digelendeng, sampai diberi apa? Diberi waktu, dipertontonkan. Hanya Bilal mengatakan karena dengar pada saat itu, ya, Bilal hanya mengatakan Allah, kalimat Allah. Kenapa sampai disiksa? Akhirnya dibebaskan. Dan akhirnya Bilal juga masuk surga. Artinya apa? Bahwa nama Allah itu adalah mulia, lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Namun saiki ana wong Islam wani karo Gusti Allah, wani karo agama Islam, wani karo nabine. Itu orang yang tidak pernah belajar tentang sejarah. Jadi Islam itu gak ujuk-ujuk ada enggak, tapi melalui perjuangan. Si Ma'is, enek sahabat jenenge Ma'is. Ma'is ini orang yang taat beribadah, pengikutnya Rasulullah, taat sholat, ingin membaca Al-Quran. Ya, tapi apa ketahuan sama orang kafir, sama orang Quraisy, akhirnya Ma'is ini dipegang dan ditanyai di depan ibunya, "Hei si Ma'is, engkau kufur tinggalkan agamamu atau aku bunuh ibumu?" Ya. Sama orang Quraisy memegang apa? Dua api yang menyala